Ibu sekalian, pada kesempatan ini Umi pengen ngebahas masalah fungsi anak dalam pandangan Islam. Fungsi anak dalam pandangan Islam itu ada 3. Anak bisa sebagai ujian atau cobaan, bisa juga anak sebagai musuh, bisa juga anak sebagai penenang mata. Nah, fungsi anak yang sebagai ujian, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu sebetulnya adalah fitnah, ujian dan cobaan. Seperti yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu ceritanya gini. Nabi Ibrahim ini kan orangnya ibadahnya tekun banget, orangnya dermawan banget. Setiap lebaran haji banyak kambing yang dipotong, banyak juga sapi atau onta yang dipotong. Sampai malaikat pada heran. Subhanallah, kata malaikat, itu mah Ibrahim dermawan banget. Kalau korban gak cukup 1 sampai ribuan sampai ratusan. Nabi Ibrahim jawab apa? Cuma kambing, cuma onta, cuma sapi. Anak kalau saya punya, suruh potong oleh Allah, saya potong, saya korbanin. Nah, kemudian Allah memberi benar dah tuh, ngasih anak benar kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Tujuannya apa? Allah menguji, masih tetap setia seperti dulukah Nabi Ibrahim? Masih seperti dulukah cintanya kepada Allah? Apakah sudah berubah kepada anaknya? Nah, jadi ini fungsi anak yang pertama sebagai ujian. Fungsi anak yang kedua dalam pandangan Islam, yaitu anak sebagai musuh. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah, kekasihmu, anakmu, sebagian itu ada yang jadi musuhmu. Seperti kasusnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini kan punya anak namanya Kan'an, Bu. Kan'an itu anak kandungnya Nabi Nuh, tapi dia sebagai musuhnya Nabi Nuh. Na'udzubillah min. Yang ketiga, fungsi anak dalam pandangan Islam sebagai qurrata a'yun. Nama saya ya. Qurrata a'yun itu artinya apa? Sedap dipandang. Kalau kita ngelihat nggak bosen, tak bosan mataku, tak bosan. Nggak bosen kita ngelihat anak. Kenapa? Karena anaknya soleh, anaknya baik, pinter ngaji, pinter baca doa, sama orang tua kagak ngelawan. Nah, fungsi anak yang ketiga inilah sesuai dengan doa yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Umi, saya kangen sekali sama anak saya. Iya, boleh nih, boleh nih. Mobil kita, ayo Umi. Aduh, gotong. Ayo ibu, bantu ibu. Ayo ibu. Ya Allah ibu, istighfar bu. Aduh. Maaf Mbak, kami sudah melakukan pengecekan dan di dalam pengecekan Bu Santi jantungnya sangatlah lemah. Apa Mbak anaknya? Bukan Bu Dokter, Bu Santi ini jamaahnya Umi saya. Oh, Iya. Dokter, apakah Bu Santi ini bisa sembuh? kita hanya bisa ikhtiar. Kesembuhan hanya milik Allah. Ibu harus kuat Bu. Zikir Bu. Bu, Ibu Santi lebih baik hubungin anak Ibu supaya anak Ibu tahu keberadaan Ibu di mana. Saya takutnya anak Ibu khawatir.
Ibu? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Rehan. Rehan, Ibu kangen sama kamu, nak. Ibu lagi sakit. Ibu mohon kamu pulang. Ya Allah, Bu. Ibu kenapa nggak bilang sama Rehan? Ibu mohon kamu pulang. Tapi Ibu mohon, kamu jangan bawa istri kamu karena sampai hari ini Ibu masih belum bisa menerima dia. Iya, Bu. Insya Allah Rehan akan pulang ya, Bu. Rehan, Ibu ingin mempunyai menantu yang baik, yang Ibu sayangi sebelum ajal Ibu datang. Ibu mohon, nak. Semua usaha yang Ibu punya akan Ibu berikan kepada kamu. Dan Ibu ingin semua harta yang Ibu miliki diberikan kepada menantu dan cucu yang Ibu cintai, nak. Ibu mohon. Ibu yakin kamu pasti akan kembali, nak. Jadi ibu kamu bakal ngasih kamu warisan? Iya, tapi ibu aku nggak akan memberikan warisannya kalau Kalau aku masih jadi istri kamu kan? Tenang, aku ada ide. Nasi uduk, nasi uduk. Andita, apa kabar? Mbak, alhamdulillah baik. Mbak gimana kabarnya? Baik. Gimana keadaan kamu sekarang? Terakhir aku dengar tumor rahim kamu sudah masuk stadium 3 ya. Hebat ya kamu ya. Masih bisa bertahan sampai detik ini. Alhamdulillah, semua itu karena kuasanya Allah, Mbak. Dengar Andita. Aku kesini mau minta balas budi kamu. Karena ayah kamu dulu sudah banyak berhutang sama ayahku untuk biaya penyakitmu. Tapi setahu saya semua hutangnya udah dilunasi sama ayah saya. Iya, saya tahu utang itu semuanya udah lunas. Tapi aku berharap kamu adalah manusia yang tahu balas budi. Insya Allah, saya nggak pernah lupa sama kebaikan keluarga Mbak kepada saya sama ayah saya. Aku mau minta tolong sama kamu. Kamu jadi istrinya suami aku. Apa Mbak? Jadi istrinya suami Mbak? Iya, tapi bukan istri beneran. Istri bohongan. Ingat ya, istri bohongan. Jadi istri bohongan gimana Mbak? Andita, umur kamu itu sudah tidak lama lagi. Kamu harus memikirkan masa depannya Tiara. Dia harus bahagia. Kamu harus punya uang untuk membahagiakan anak itu. Tapi Mbak, bohong itu kan dosa Mbak. Saya nggak mau Mbak, saya nggak berani. Berarti kamu adalah perempuan yang nggak tahu balas budi. Aku tunggu jawaban kamu malam ini. Kalau sampai kamu menolak, jangan salahkan aku kalau Tiara hilang dari hidupmu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam ya Allah. Kamu kenapa sayang? Kenapa nak? Tiara malu, Bu. Tiara diledekin. Karena kerudung Tiara jelek. Sama baju Tiara robek. Maafin ibu ya nak. Ibu belum sempat jahit baju kamu. Ibu janji nanti ibu jahit ya. Kamu jangan sedih ya. Kamu harus tetap belajar. Ya sayang. Tiara nggak mau, Bu. Tiara sering juga diledekin karena Tiara nggak punya ayah. Bu, mana si ayah? Oh, nggak pulang-pulang. Tiara mau minta uang ke
ayah. Tiara mau sekolah. Tiara mau jadi dokter, Bu. Kamu berdoa ya sayang, minta sama Allah. Insya Allah nanti Allah kasih semua yang kamu minta. Sekarang kamu bobo ya, udah malam. Jangan nangis lagi ya. Iya, Bu. Udah sana. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk bisa membahagiakan anak hamba ya Allah. Apa? Istri bohongan? Jadi untuk mendapatkan semua harta warisan dari ibu aku, kita harus ngelakuin itu, gitu? Betul sekali. Bagus kan ideku? Enggak. Ini durhaka. Ini kebohongan besar. Aku nggak mau ngelakuinnya. Mau dosa sebesar apa seumur hidup melarat? Hah? Udah lakuin aja. Soal dosa nanti aku yang tanggung. Rehan, gak usah sesuci ya. Kamu tuh miskin dan gak sanggup bahagiain istri. Gak usah so alim deh. Mertua sakit aja gak sanggup bawa ke rumah sakit. Atau malu kamu. Bagus kalau kamu bersedia. Kamu harus ikutin aturan mainnya. Ini semua demi anak Mutiara. Mbak, saya mohon jangan bawa-bawa Tiara, Mbak. Tenang, tidak akan ada yang menyakiti kalian. Mas, ini Andita, calon istri bohonganmu. Ingat, sandiwara ini hanya sampai ibu Mas Rehan meninggal. Dan semua harta warisan itu jatuh ke tangan Mas Rehan. Tapi apa kamu udah berkeluarga? Atau suami kamu tahu atas rencana ini? Suami Andita kabur saat dia hamil. Dan sekarang dia sudah punya anak umur 5 tahun. Jadi, Mas Rehan harus bisa jadi sosok ayah untuk anak itu. Ingat, terutama Mas Rehan, dia hanya istri bohonganmu. Beneran, Bu, ayo mau pulang. Are, ayo mau pulang. Tiara. Ayah. Kenapa ayah sekarang baru datang? Ayah jangan pergi lagi ya, janji sama Tiara. Iya Tiara. Maafin ayah ya. Tiara, ayah kan pasti lapar. Kita makan dulu aja yuk. Mas, Yuk. aku siapin makanan ya. Iya. Sayang. Ayo ayah. Ini buat kamu. Makasih ayah. Ayah. Terima kasih ya Andita. Ayah, abis ini kita sholat berjamahan yuk. Boleh. Yuk, sekarang kita sholat zuhur bersama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ibu nggak salim ke ayah? Ayah, aku tidur sama ayah ya. Aku masih kangen sama ayah. Sayang, ayah ada urusan dulu ya. Ya, kan ayah baru datang, Bu. Besok kan kita mau ke rumah nenek, ibunya ayah. Ayah, Tiara ikut ya ke rumah nenek. Boleh. Maafkan aku nak,
kamu jadi korban sandiwara kami. Ya Allah, baru kali ini aku ngeliat Tiara begitu bahagia. Maafin ibu, Nak. Maafin ibu. Semua ini ibu lakuin karena kamu. Rumah ayah besar banget. Ini rumah nenek Tiara. Bu, rumah nenek bagus sekali. Iya sayang.